Hello, everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically, I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country, but also great. Begini tanggapan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino usai dunia dibuat gempar dengan keputusan-keputusan wasit pada laga timnas U17 versus Zambia di Piala Dunia 2025, minta maaf ke Indonesia dan akan lakukan hal ini. Dunia sepak bola kembali terguncang oleh kabar mengejutkan yang datang dari Qatar. Sebuah pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian generasi muda Indonesia di pentas dunia justru berubah menjadi bahan perdebatan internasional. Laga pembuka grup H Piala Dunia U17 2025 antara Timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17 berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Garuda Muda. Namun bukan hasil akhir yang menjadi fokus dunia, melainkan serangkaian keputusan wasit yang dianggap mencurigakan dan merugikan Indonesia secara terang-terangan. Publik dunia, media internasional, hingga tokoh-tokoh penting sepak bola global ikut bersuara, dan akhirnya Presiden FIFA, Gianni Infantino, turun langsung memberikan tanggapan mengejutkan. Sorotan tajam tertuju pada menit ke-61, ketika pemain Indonesia, Evandra Florasta, dijatuhkan di kotak penalti Zambia. Wasit asal Dominika, Adonis Carrasco, awalnya menunjuk titik putih. Namun, beberapa detik kemudian, suasana berubah drastis. Setelah meninjau VAR, Carrasco membatalkan keputusan penalti dan justru memberikan kartu kuning kepada Evandra karena dianggap melakukan diving. Keputusan itu sontak membuat bangku cadangan Indonesia protes keras. Sementara supporter di stadion menjerit tidak percaya. Bahkan, tayangan ulang di layar besar memperlihatkan kontak jelas antara kaki bek Zambia dan kaki Evandra. Dunia pun terbelalak, sesuatu yang seharusnya menjadi peluang emas bagi Indonesia justru dibalik secara tidak masuk akal. Kontroversi itu segera menjadi berita utama di berbagai negara. Media Eropa menyebut pertandingan tersebut sebagai malam gelap bagi keadilan sepak bola muda. Sementara media Amerika Latin menulis bahwa wasit tampak kehilangan kendali dan arah dalam memimpin laga. Di media sosial, jutaan warganet dari berbagai negara menyerukan tagar Justice for Indonesia 17 yang dalam hitungan jam menjadi trending topik global. Banyak yang menyoroti bahwa pertandingan tersebut mencerminkan bagaimana ketimpangan keputusan bisa menghapus kerja keras pemain muda yang berjuang demi kebanggaan bangsa. Beberapa jam setelah pertandingan, Federasi Sepak Bola Indonesia mengajukan protes resmi kepada FIFA dengan melampirkan bukti video yang menunjukkan dua momen kontroversial tersebut. Protes itu ternyata menggema hingga ke telinga Gianni Infantino, Presiden FIFA yang tengah berada di Doha. Dalam konferensi pers dadakan di markas FIFA, Infantino tampak serius dan sedikit emosional ketika menanggapi laporan tersebut. Kami menerima laporan resmi dari Federasi Indonesia. Saya sudah menonton tayangan pertandingan itu sendiri. Ada keputusan-keputusan yang sangat perlu ditinjau ulang, ujarnya. Menurut Infantino, sepak bola tidak boleh mencederai prinsip keadilan. Apalagi di level usia muda di mana nilai-nilai sportivitas seharusnya ditanamkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang memberi contoh bagi generasi muda bahwa keadilan harus selalu dijunjung tinggi. Jika terbukti ada kesalahan serius dalam keputusan wasit, kami tidak akan menutup mata, lanjutnya tegas. Pernyataan itu seketika mengguncang dunia sepak bola. Tak butuh waktu lama, FIFA pun membentuk tim investigasi independen yang terdiri dari mantan wasit elit, analis VAR internasional, dan perwakilan Dewan Etika FIFA untuk meninjau ulang jalannya pertandingan Indonesia U17 versus Zambia U17. Infantino bahkan menegaskan bahwa hasil pertandingan bisa saja direvisi apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap prosedur arbitrase. Kami akan menyelidiki dan meninjau ulang semua keputusan. Bila ditemukan bukti kuat adanya kelalaian atau bias yang merugikan salah satu pihak, sanksi berat akan diberikan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa poin kemenangan Zambia akan dipindahkan kepada Indonesia, tegasnya. Ucapan Infantino tersebut seperti petir di siang bolong. Seluruh media dunia menyorot langkah luar biasa ini. Belum pernah dalam sejarah FIFA, sang presiden secara terbuka menyebut kemungkinan memindahkan hasil kemenangan dalam turnamen resmi. Artinya, FIFA benar-benar melihat bahwa ada sesuatu yang janggal pada laga tersebut. Banyak pakar menilai,
Jika langkah ini benar dilakukan, maka akan menjadi presiden bersejarah dan sinyal kuat bahwa FIFA ingin membangun era baru yang bebas dari kecurangan dan manipulasi keputusan wasit. Di kamp Timnas U17, suasana penuh haru menyelimuti para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U17. Nova Arianto, sang pelatih muda yang dikenal disiplin dan tegas, tak kuasa menahan air mata ketika mendengar kabar bahwa FIFA akan menyelidiki kasus tersebut. Anak-anak sudah berjuang habis-habisan di lapangan. Kami tidak ingin menang karena belas kasihan. Tapi jika keadilan ditegakkan, kami siap menerimanya dengan kepala tegak, ucapnya lirih. Sementara itu, publik Indonesia menyambut dengan gelombang dukungan luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan orang mengadakan doa bersama di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan moral untuk Garuda Muda. Banyak yang merasa bahwa perjuangan mereka tidak boleh sia-sia hanya karena kelalaian seorang wasit. Bahkan sejumlah legenda sepak bola dunia turut bersuara. Salah satunya, mantan kapten Real Madrid, Sergio Ramos, menulis di akun resminya bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan bagi pemain muda selain merasa dirampas dari hasil kerja keras mereka oleh keputusan yang tidak adil. Infantino sendiri disebut akan memimpin langsung rapat darurat FIFA di Zurich untuk membahas hasil investigasi tersebut. Ia juga meminta laporan dari komite wasit tentang integritas dan performa Adonis Carrasco selama memimpin pertandingan. Berdasarkan catatan, Carrasco dikenal cukup tegas. Namun dalam laga ini ia dianggap tidak konsisten dan kerap mengabaikan pelanggaran keras dari pemain Zambia. Dari 18 tackle yang dilancarkan Zambia, hanya 3 yang berujung kartu kuning. Sebuah rasio yang dianggap tidak sebanding dengan intensitas permainan di lapangan. Pernyataan Infantino menimbulkan harapan baru bahwa keadilan masih memiliki tempat dalam sepak bola dunia. Kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kekecewaan yang mungkin muncul akibat keputusan wasit yang kontroversial. Sepak bola harus mempersatukan, bukan memecah belah. Kami berjanji untuk meninjau ulang kasus ini secara menyeluruh. Tuturnya menutup konferensi pers dengan nada penuh tanggung jawab. Sejak saat itu, dunia menanti hasil investigasi FIFA dengan penuh antusias. Apapun keputusan akhirnya nanti, satu hal yang pasti, nama Timnas Indonesia U17 telah meninggalkan jejak mendalam dalam hati jutaan orang di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sekadar tim yang dirugikan oleh keputusan kontroversial, melainkan simbol dari perjuangan melawan ketidakadilan di lapangan hijau. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia sepak bola yang terkadang terlalu keras, suara kecil dari Asia Tenggara itu kini bergema lebih lantang dari sebelumnya. Menuntut satu hal yang sederhana namun bermakna besar, keadilan. Jika FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi dan memindahkan hasil kemenangan kepada Indonesia, itu akan menjadi momen bersejarah yang menunjukkan bahwa kejujuran masih berharga di mata dunia. Dan Gianni Infantino, dengan langkah beraninya, akan dikenang sebagai presiden yang tidak hanya menjaga bola tetap bergulir, tapi juga menjaga nurani sepak bola agar tidak hilang di antara sorak-sorai dan kepentingan besar di baliknya. Belum juga lawan Timnas Indonesia U17, pelatih Brasil U17 bikin pengakuan jujur jelang duel di Piala Dunia U17 2025. Pelatih Brasil U17, Carlos Eduardo Patetucci, menyampaikan sesuatu yang tak terduga menjelang laga kontra Timnas Indonesia U17. Kedua tim dijadwalkan bentrok pada pertandingan kedua Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Pertemuan ini sudah menjadi bahan pembicaraan sejak undian fase grup dilakukan, sebab mempertemukan dua kutub kekuatan sepak bola yang sangat kontras. Satu dari negeri pemilik 5 gelar juara dunia, dan satu lagi dari negara Asia Tenggara yang baru mulai membangun pondasi sepak bola usia mudanya secara serius. Namun, menjelang pertandingan tersebut, sorotan justru datang dari ucapan jujur sang pelatih Brasil. Dalam konferensi pers yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, Patetucci mengaku bahwa timnya sama sekali tidak ingin meremehkan Indonesia, bahkan menganggap laga melawan Garuda Asia sebagai salah satu ujian tersulit di fase grup. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 harus memulai perjalanan di turnamen ini dengan hasil yang tidak diharapkan. Dalam laga perdana melawan Zambia, skuad asuhan Nova Arianto tumbang dengan skor 1-3 di Stadion Aspire-Zone, Doha. Padahal, sempat ada secercah harapan ketika Zahabi Goli berhasil membuka skor lebih dulu pada menit ke-12. Gol tersebut sempat membangkitkan semangat pemain muda Indonesia, dan selama beberapa menit, permainan mereka cukup rapi serta mampu menekan pertahanan lawan. Namun,
Situasi berbalik drastis sebelum babak pertama berakhir. Dalam waktu hanya 6 menit, Zambia berhasil mencetak 3 gol melalui Dwi gol Abel Nyirongo, 35, dan 37. Serta sontekan Lukonde Moale, 41, yang memastikan kemenangan 3-1 untuk wakil Afrika itu. Kekalahan ini memang terasa pahit, apalagi Indonesia sebenarnya tampil penuh semangat dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di awal laga. Dengan hasil tersebut, posisi Indonesia di klasemen grup H menjadi kurang menguntungkan. Mereka kini menempati peringkat ketiga, hanya unggul selisih gol dari Honduras yang kalah telak 0-7 dari Brasil. Artinya, untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, Garuda Asia wajib mencuri poin di 2 laga sisa. Dan tantangan terbesar itu segera datang karena lawan berikutnya adalah Brasil. Tim yang sejauh ini menunjukkan performa luar biasa. Brasil sendiri tampil mengerikan di laga perdananya. Tim Samba Muda langsung menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan Honduras dengan skor telak 7-0. Dalam pertandingan tersebut, hampir seluruh lini mereka berkontribusi mencetak gol. Ruan Pablo membuka keunggulan pada menit-menit awal, disusul oleh Del yang mencetak 2 gol dan Felipe Morais yang menambah 1. Babak pertama bahkan sudah berakhir dengan skor 4-0. Di babak kedua, Brasil tak menurunkan tempo. Vitor Hugo, Angelo, dan Gabriel Mac masing-masing menambah 1 gol, melengkapi pesta gol skuad muda Seleção. Dominasi mereka di lapangan begitu nyata, hampir semua statistik pertandingan berpihak kepada Brasil. Penguasaan bola mencapai lebih dari 70%, dengan total 22 tembakan yang 12 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun, di balik kemenangan besar itu, pelatih Carlos Eduardo Patetucci justru mengaku timnya sempat diliputi kecemasan sebelum laga perdana. Ia tak menampik bahwa debut di turnamen besar selalu membawa tekanan tersendiri bagi pemain muda. Selalu ada rasa cemas dan gugup dalam debut. Kami berlatih keras sebelum pertandingan untuk aspek mental itu, untuk mengendalikan emosi, agar bisa melakukan apa yang telah kami latih, kata Patetucci, dikutip dari laman resmi CBF. Pernyataan itu menggambarkan sisi jujur seorang pelatih yang tidak ingin terlena oleh euforia kemenangan besar. Bagi Patetucci, mengelola mentalitas pemain muda jauh lebih penting daripada skor pertandingan. Ia menekankan pentingnya ketenangan dan fokus sejak menit pertama, agar timnya bisa menjalankan rencana permainan dengan disiplin. Syukurlah, para pemain berhasil memasuki lapangan dengan fokus, penuh perhatian, tenang, dan cukup agresif sejak awal. Kami berhasil mencetak gol di awal pertandingan, yang memberi kami ketenangan pikiran dan kepercayaan diri, tambahnya. Ucapan itu menjadi refleksi bahwa kemenangan besar tidak datang begitu saja. Brasil sukses tampil dominan karena berhasil menenangkan diri dan fokus pada detail kecil yang telah mereka latih. Hal itu yang kini juga menjadi perhatian utama menjelang laga kontra Indonesia. Meski secara di atas kertas Brasil lebih diunggulkan, Patetucci menegaskan bahwa timnya tidak akan menganggap remeh lawan manapun, termasuk Indonesia. Ia menyadari bahwa sepak bola kelompok umur seringkali menghadirkan kejutan, dan tim dengan semangat tinggi bisa saja membalikkan prediksi. Kami menghormati semua lawan. Tidak ada laga mudah di level ini. Tim muda selalu penuh kejutan karena semangat mereka sangat tinggi, ujarnya dengan tegas. Patetucci juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak terbawa suasana setelah menang besar di laga pertama. Ia menilai kemenangan telak justru bisa menjadi jebakan apabila membuat pemain terlalu percaya diri. Kemenangan seperti ini memang memberi motivasi, tapi juga bisa membuat tim kehilangan fokus. Kami harus tetap rendah hati, menjaga ritme, dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya, ujarnya. Menurut laporan media Brasil, Patetucci sudah menyiapkan rotasi kecil untuk laga melawan Indonesia. Ia ingin menjaga kebugaran pemain karena padatnya jadwal turnamen, sekaligus memberi kesempatan kepada beberapa pemain lain untuk unjuk kemampuan. Namun, ia memastikan bahwa pola permainan ofensif tetap dipertahankan. Sementara itu, dari sisi psikologis, kemenangan besar atas Honduras membuat Brasil berada di posisi puncak grup H dengan kepercayaan diri tinggi. Namun bagi Patetucci, misi sejati timnya bukan hanya menang, melainkan mempertahankan konsistensi hingga akhir turnamen. Ia menyebut, di usia muda, menjaga stabilitas performa jauh lebih sulit daripada mencetak gol. Kami berhasil mengendalikan permainan, mengikuti rencana yang telah kami latih khusus untuk pertandingan pembuka melawan Honduras. Kami beruntung dan meraih kemenangan, yang merupakan tujuan utama kami,
pungkasnya. Kini, seluruh mata tertuju pada laga melawan timnas Indonesia U17. Bagi Patetucci, pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi ujian kedewasaan taktik bagi tim Samba muda. Sementara bagi Indonesia, duel ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa mereka layak diperhitungkan di level dunia, meski datang dari negara yang sepak bolanya belum sekuat Brasil. Dengan atmosfer yang semakin panas di Qatar, laga Indonesia kontra Brasil dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di fase grup Piala Dunia U17 2025. Kedua pelatih sama-sama membawa motivasi berbeda. Satu ingin menjaga dominasi, satu lagi ingin menebus luka. Dan di antara semua itu, hanya kerja keras dan disiplin yang akan menentukan siapa yang pantas bertahan lebih lama di panggung dunia remaja tersebut. Belum puas usai gulung Honduras, bintang Brasil waspadai timnas U17 Indonesia. Masih segar dalam ingatan bagaimana Stadion Aspire-Zone di Doha berubah menjadi lautan kegembiraan berwarna kuning hijau. Malam itu, Brasil U17 menutup laga pembuka Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan luar biasa 7-0 atas Honduras. Suara trompet, nyanyian samba, dan tepuk tangan penonton terdengar memecah udara gurun yang kering. Namun di tengah pesta kemenangan itu, satu nama berdiri dengan sorot mata yang berbeda, Ruan Pablo. Striker muda dari Bahia yang mencetak gol pembuka kemenangan besar itu, ternyata belum benar-benar puas. Ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Karena di laga berikutnya, mereka akan berhadapan dengan timnas Indonesia U17, tim yang justru datang dengan semangat kebangkitan setelah kekalahan dari Zambia. Menang 7-0 bukan akhir dari perjalanan. Justru itu baru awal dari ujian sesungguhnya, ujar Ruan Pablo saat ditemui media CBF di Doha. Nada bicaranya datar, namun sorot matanya tajam, seolah sudah membaca bayangan laga berikutnya di kepala. Ia tahu Brasil baru saja mengirim pesan kuat ke dunia, bahwa Seleção tetap kekuatan besar di level usia muda. Namun ia juga menyadari bahwa euforia terlalu dini adalah musuh tersembunyi dari para juara sejati. Brasil U17 memang tampil luar biasa melawan Honduras. Setiap serangan mengalir seperti tarian. Setiap umpan seolah disusun oleh tangan dewa sepak bola sendiri. Dari menit awal, mereka menekan, mendominasi, dan mencetak gol demi gol seolah tak kenal ampun. Namun di balik semua itu, pelatih Dudu Patetucci menekankan satu hal kepada anak asuhnya. Jangan pernah menyepelekan siapapun. Dan pesan itulah yang kini menggema kuat di benak Ruan Pablo jelang duel melawan Garuda Muda Indonesia. Saya sudah memikirkan Indonesia, ucapnya lagi dalam wawancara resmi yang dirilis laman Federasi Brasil. Kami tahu mereka kalah dari Zambia, tapi saya tidak melihat mereka sebagai tim lemah. Mereka punya semangat, dan itu yang membuat pertandingan nanti bisa menjadi sangat berbahaya. Ucapan itu menjadi headline di berbagai media Brasil. Seolah menjadi pengingat bahwa di Piala Dunia, tidak ada kemenangan yang bisa dijamin. Terutama saat lawanmu adalah tim yang sedang terluka dan ingin bangkit. Dalam latihan tertutup Brasil di Aspire-Zone pada Rabu pagi, pelatih Dudu bahkan sempat memutar ulang cuplikan pertandingan Indonesia versus Zambia. Ia meminta para pemainnya memperhatikan intensitas Garuda Muda di babak pertama, terutama bagaimana mereka membangun serangan lewat kecepatan sayap dan keberanian duel udara. Lihat anak-anak itu, kata Dudu sembari menunjuk layar besar di ruang analisis. Mereka bermain dengan hati, bukan sekadar kaki. Mereka akan datang melawan kalian dengan semangat yang tidak bisa dihitung dalam statistik. Ucapan itu menggema di ruang latihan. Beberapa pemain muda Brasil tampak mengangguk, sementara Ruan Pablo hanya menatap layar dengan ekspresi serius. Ia melihat bagaimana kapten Indonesia berteriak memberi semangat di tengah hujan gol dari Zambia. Ia melihat pemain bertahan Garuda Muda berjuang mati-matian menutup ruang meski kelelahan. Dan entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Ruan yang membuatnya respek terhadap tim muda dari Asia Tenggara itu. Malamnya, di hotel tim Brasil, Ruan duduk sendirian di balkon. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir dan jauh di kejauhan, lampu-lampu Aspire Tower berkilauan. Ia menulis catatan kecil di buku miliknya, buku yang selalu ia bawa sejak awal turnamen, tentang hal-hal yang ia pelajari dari setiap pertandingan. Di halaman itu, ia menulis satu kalimat sederhana. Indonesia mungkin kalah hari ini, tapi mereka akan datang untuk bertarung. Dan mereka akan berbahaya.
Itu bukan sekadar catatan taktis, tapi pengingat bagi dirinya sendiri untuk tetap rendah hati. Bagi Ruan, sepak bola bukan hanya soal gol, tapi tentang bagaimana kamu menghormati perjuangan lawanmu. Sementara itu, di kubu timnas Indonesia U17, suasana sedikit muram setelah kekalahan 1-3 dari Zambia. Namun pelatih Nova Arianto tak mau larut dalam kekecewaan. Ia tahu, waktu persiapan menuju laga melawan Brasil terlalu singkat untuk meratap. Dalam sesi latihan, ia menekankan satu hal, lupakan Zambia. Fokus pada Brasil. Mereka manusia juga, bukan dewa. Ucapan itu menggugah semangat para pemain muda Indonesia. Mereka sadar, yang akan dihadapi bukan sekadar tim, tapi simbol kejayaan sepak bola dunia. Namun justru disitulah tantangannya. Saat kabar pernyataan Ruan Pablo tentang kewaspadaan terhadap Indonesia menyebar, beberapa pemain Garuda Muda merasa terkejut tapi juga tersentuh. Kalau pemain Brasil saja memperhitungkan kami, artinya kami sudah di jalur yang benar, ucap salah satu pemain muda Indonesia di sesi latihan sore. Ucapan itu disambut senyum oleh Nova Arianto. Ia tahu motivasi anak-anaknya mulai tumbuh lagi. Kembali ke kubu Brasil, Ruan Pablo menjadi sosok yang paling difavoritkan fans. Dalam sesi latihan terbuka, ratusan supporter lokal dan turis Brasil yang tinggal di Doha datang membawa bendera dan poster wajahnya. Namun ketika ditanya tentang jumlah gol yang ingin ia cetak melawan Indonesia, ia menjawab dengan nada serius, "Gol tidak penting jika tim tidak menang. Dan untuk menang, kami harus menghormati setiap lawan, termasuk Indonesia." Jawaban itu membuat banyak media Brasil memuji kedewasaan mental sang pemain muda. Seorang jurnalis dari Globo Esporte bahkan menulis, Ruan Pablo tidak hanya memiliki kaki yang tajam, tetapi juga hati yang tenang. Ia tahu cara menjadi juara sebelum piala itu benar-benar diangkat. Hari semakin mendekati Jumat, 7 November 2025, hari laga besar antara Brasil dan Indonesia. Kota Doha mulai ramai oleh warna-warni bendera, dan tiket pertandingan sudah ludes dalam hitungan jam. Publik Asia menantikan duel itu bukan karena ingin melihat Brasil menang besar, tapi karena ingin melihat sejauh mana Garuda Muda bisa memberikan perlawanan. Bahkan, beberapa media Amerika Selatan mulai menyoroti semangat tim muda Indonesia yang disebut memiliki roh perlawanan Asia. Ruan Pablo pun kembali berbicara di konferensi pers jelang pertandingan. Dengan tenang ia berkata, "Kami menghormati Indonesia. Mereka bermain cepat, disiplin, dan punya beberapa pemain dengan kemampuan individu yang menarik. Tapi kami juga siap. Kami ingin memastikan bahwa setiap pertandingan adalah pembuktian bahwa kami pantas disebut calon juara." Namun di akhir konferensi itu, Ruan menambahkan satu kalimat yang membuat para wartawan terpana. "Saya percaya pertandingan melawan Indonesia tidak akan semudah melawan Honduras. Kadang tim yang terluka bisa jadi yang paling berbahaya. Kami harus hati-hati." Kata-kata itu kemudian menyebar luas ke seluruh dunia sepak bola muda. Banyak yang memuji kedewasaan Ruan Pablo, banyak pula yang mulai penasaran, seberapa jauh timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi raksasa Amerika Selatan itu.